produksi itu defaultnya seperti itu. Kemudian yang kedua, hindari untuk menggabungkan beberapa baris atau kolom begitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu misalkan menggabungkan beberapa baris atau kolom, misalkan karena namanya sama, misalkan maka saya jadikan satu, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan namanya sama dalam bentuk dua kali, tidak apa-apa tulis dua kali. Karena ketika Bapak Ibu melakukan penggabungan, itu nanti akan menjadi tidak terbaca sehingga masuk ke dalam validasi. Kemudian Bapak Ibu itu hanya bisa menambah baris itu pada isian-isian yang seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ketika di isian itu ada nomor terakhir kemudian ada titik-titik 3 di bawahnya, itu berarti Bapak Ibu bisa menambah baris di bawahnya. Cara menambahkannya itu paling gampang adalah dengan di copy paste saja. Misalkan ini Bapak Ibu bisa langsung menambahkan di bawahnya, terus kemudian nomornya nanti tinggal diurutkan saja dari atas seperti itu. Nah, misalkan seperti ini, jumlahnya adalah 10. Kenapa harus di copy paste? Karena untuk isian yang seperti ini itu akan ikut kalau di copy paste. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan langsung ngetik di bawahnya, itu tidak ikut, biasanya seperti itu. Itu jadi Bapak Ibu hanya bisa menambah baris di bawahnya itu pada sheet yang ada titik-titiknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang ada titik-titiknya karena kami tidak bisa mengira misalkan akan membuat jumlah kodenya itu ada berapa, kemudian jumlah TTS-nya itu ada berapa, sehingga saya beri titik-titik supaya artinya itu bisa ditambah, bisa dikurangi gitu. Jadi kalau yang ada tanda titik-titiknya ini berarti bisa ditambah dan bisa dikurangi. Misalkan untuk kasus yang ini Bapak Ibu yang PPPS itu misalkan data prodinya itu yang pertama misalkan jenjangnya sarjana, kemudian nama prodinya misalkan A, kemudian yang kedua misalkan magister, yang ini adalah D, kemudian sarjana lagi misalkan di sini A, B, C misalkan seperti itu, kemudian yang ini sarjana lagi misalkan di sini D. Nah, misalkan datanya ternyata tidak sampai ke nomor 7 atau ke baris yang terakhir, maka sisanya yang kosong ini itu dihapus saja Bapak Ibu. Yang ini itu dihapus saja. Karena kalau tidak dihapus itu nanti akan menimbulkan pesan di validasi. Jadi pastikan istilahnya yang ada di sini itu adalah yang ada isinya. Kemudian di sini yang sering kali mengalami kendala itu adalah bagian di sini Bapak Ibu, jumlah mahasiswa ATS, kemudian jumlah DTP. Jumlah DT itu harusnya Bapak Ibu. Jadi itu adalah jumlah DT. Jadi ini karena sudah menyebar begitu, tapi sebenarnya yang di sini itu adalah jumlah DT saat ATS begitu. Kemudian rata IPK, kemudian rata nama studi. Semuanya ini itu diisi dengan angka Bapak Ibu. Kalau di dalam mahasiswa kan pasti bulat, misalkan 50, kemudian misalkan 150 begitu kan tidak ada komanya kalau jumlah mahasiswa. Jumlah DT itu juga tidak ada komanya. Nah, yang rata IPK dan rata nama studi itu sangat mungkin ada komanya. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan yang ada komanya itu terkadang kebingungan. Saya menggunakan TT atau menggunakan koma. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu menggunakan TT atau menggunakan koma itu sebenarnya tergantung pada setting dari laptopnya Bapak Ibu. Apakah settingnya itu adalah US atau Indonesia? Cara paling gampang untuk ngeceknya itu adalah begini Bapak Ibu. Misalkan IPK di sini saya tulis 3. Apakah saya menggunakan titik atau koma begini Bapak Ibu. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih formula, terus kemudian di sini saya number, kemudian saya aktifkan di sini decimal place ini saya buat 2. Nah, ternyata di sini kan yang muncul adalah koma. Berarti di sini sebagai pemisah desimal, angka di belakang koma itu adalah menggunakan koma, bukan titik.
Begitu Bapak Ibu. Jadi berarti nanti saya nulisnya misalkan 3,2 itu berarti saya nulisnya adalah 3,2 begini. Terus kemudian 3,5 berarti saya nulisnya adalah 3,5 begitu. Tapi ketika Bapak Ibu misalkan dengan cara seperti tadi itu misalkan titik, berarti Bapak Ibu menggunakan titik gitu. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu menggunakan titik atau menggunakan koma selama memang itu sesuai dengan setting dari laptop Bapak Ibu. Kemudian yang rata masa studi itu juga menggunakan angka saja, begitu ya Bapak Ibu, tidak perlu ada kata tahun, tidak perlu ada kata bulan. Jadi kalau misalkan 4,5 tahun, ditulis 4,5 begini saja. Kalau 5 tahun ya ditulis 5 begitu saja. Jadi tidak ada kata tahun. Kemudian yang sering terjadi juga itu di sini terlihat angka tetapi sebenarnya bukan angka gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu pada waktu isinya itu di depannya dikasih semacam ini. Jadi kalau misalkan ketika Bapak Ibu isi itu ternyata di pojok kiri atas itu ada tanda yang berwarna hijau, berarti sangat mungkin isian di situ itu apa istilahnya itu bukan angka begitu. Cara mengatasinya ya Bapak Ibu tinggal ketik ulang aja misalkan 4,5 ya 4,5 sehingga nanti akan hilang. Kalau 5 ya ditulis 5 bisa saja. Begitu Bapak Ibu apa cara mengisinya untuk secara umum nanti caranya sama seperti itu. Kemudian yang sering kali lupa itu adalah di bagian di sini Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan akreditasi perguruan tinggi. Karena ini nanti juga dipakai di mata penilaian. Pastikan dipilih salah satu yang ada di sini. Itu untuk yang YPPS 1 gitu. Kemudian YPPS 2 di sini itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga ada kaitannya dengan titik atau koma gitu ya. Dan yang Bapak Ibu isikan di sini itu sudah dibagi. Jadi kalau misalkan dana pendidikan itu berarti sudah dibagi mahasiswa dan tahun gitu Bapak. Jadi dana yang dimasukkan di sini itu sudah dibagi dengan mahasiswa dan tahun gitu. Kalau misalkan itu penelitian, PKM, publikasi itu sudah dibagi dengan dosen. Begitu. Kemarin ada ini ada data itu yang isiannya itu benar, tetapi ketika divalidasi itu selalu error begitu. Bapak Ibu yang Bapak Ibu isikan di sini itu adalah ditulis lengkap. Jadi kalau misalkan di sini itu 10 juta, berarti Bapak Ibu tulisnya adalah 10 juta begini. Langsung akan terformat seperti ini 10 juta. Kemudian misalkan publikasi, misalkan di sini 5 juta ya 5 juta. Seperti ini. Jadi tidak disingkat atau tidak dibagi dengan jutaan begitu Bapak. Karena nanti di sheet yang lain itu memang dalam jutaan. Kalau yang di sini itu ditulis lengkap begitu. Nah kemarin ada yang memang ada beberapa isian yang itu untuk publikasi ini ternyata tidak begitu besar. Kemarin itu ada yang 500.000 saja. 500.000 itu untuk isian di sini sehingga pada saat divalidasi itu apa istilahnya terkena validasi karena kami mengasumsikan 500.000 itu terlalu kecil begitu. Ternyata memang faktanya ada dan kami sudah memperbaiki di validasinya sehingga meskipun isiannya itu 500.000 itu juga istilahnya itu lolos begitu, tidak masalah begitu. Kemarin akhirnya dibatasi itu setelah 500.000 itu ternyata ada lagi yang di bawah 500 sehingga kemudian diturunkan lagi untuk pembatasan di validasi. Jadi begitu Bapak Ibu cara mengisinya. Kemudian kerjasama di sini ada 4 sheet, jadi mulai 2221 sampai 2224 itu adalah kaitannya dengan kerjasama. Cara mengisinya gampang, tinggal isi saja begitu Bapak Ibu nama mitranya. Kemudian nanti pastikan di sini itu ada yang dipilih, jadi jangan sampai lupa begitu. Jadi apakah internasional, nasional atau lokal. Kemudian nanti yang lainnya. Jadi apa banyak katanya? Yang lainnya Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan kolom yang ada begitu Bapak Ibu.
tautan Bapak Ibu juga bisa menambahkan misalkan berupa link ke Google Drive tidak apa-apa begitu Bapak Ibu, supaya nanti asesor juga akan lebih mudah mengeceknya. Nah, tipikal ini itu Bapak Ibu bisa menambah lebih dari 10 karena di bawahnya ini kan ada TTP. Kalau misalkan datanya dari 10, misalkan hanya 6, maka yang bagian ini dihapus saja. Misalkan seperti ini. Nah, dihapus saja begitu Bapak Ibu. Kemudian hindari untuk menggabungkan beberapa baris. Jadi misalkan tanya sama, misalkan di sini ABC, kemudian di sini ABC lagi misalkan. Terkadang biar lebih menarik atau lebih bagus ini di merger saja dijadikan satu. Itu usahakan untuk yang di DKPS ini tidak dilakukan. Karena ketika di merger itu nanti akan terkonsolidasi begitu. Jadi meskipun di sini itu misalkan lembaganya sama, ya ditulis sama bisa saja tidak apa-apa. Misalkan seperti ini, nanti tinggal isi yang lainnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini cara mengisinya sama untuk kerjasama begitu. Jadi yang berikutnya tidak saya jelaskan. Kemudian langsung ke mahasiswa reguler di sini. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk menghitung rasio itu kami tidak menggunakan isian yang ada di sheet berapa ini? 4124. Jadi kami tidak mengacu ke sini Bapak Ibu, meskipun di sini sudah ada. Tetapi kami karena begini, terkadang prodi itu berbeda isian yang ada di sini dengan data sumbernya begitu. Sehingga untuk jumlah, misalkan ini jumlah DTPS ini 2, misalkan padahal di sini kan jumlah DTPS-nya mungkin ini tidak ada datanya. Jadi begini Bapak Ibu, untuk menghitung rasio itu kami menggunakan data yang ada di sini, jadi tabel mahasiswa reguler, tetapi di kolom ini Bapak Ibu. Misalkan di sini 100, nah jadi yang digunakan itu adalah di kolom di sel ini. Nah, di sel yang saya besar ini. Ini adalah student body-nya, student body. Bukan jumlah yang di bawahnya ini, bukan, tapi yang di sini. Jumlah total mahasiswa reguler pada TS. Begitu. Nah, untuk mengisi yang di sini itu kan modelnya akumulatif. Jadi misalkan ini daya tampungnya 20, anggap aja 20 begitu. Pendaftarnya misalkan 100, terus kemudian lulus seleksinya misalkan misalkan 40 begitu. Berarti jumlah mahasiswa baru reguler itu kan 40. Jumlah total mahasiswa reguler itu adalah jumlah total mahasiswa reguler pada TS min 5 ditambah dengan 40. Misalkan pada TS min 5 itu 100, berarti di sini adalah 140. Gitu. Kemudian pada TS min 3 misalkan di sini 150 pendaftarnya, lulusnya misalkan juga 40. Isian di sini itu adalah jumlah mahasiswa pada TS min 4 dikurangi dengan yang lulus, dikurangi dengan yang DO, kemudian baru ditambah dengan 40. Jadi misalkan saja di sini yang lulus itu ada 5, misalkan ya. Kemudian yang DO itu ada 5. Contoh saja. Sehingga di sini itu adalah 130 ditambah dengan 40, berarti di sini 170. Dan seterusnya sehingga nanti ketemunya di sini. Ketemunya di sini sehingga yang ada di sini itu adalah student body-nya atau jumlah total mahasiswa reguler pada TS. Dan ini yang akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan di berikutnya Bapak Ibu. Nah, terkadang kan prodi itu salah menghitung di sininya. Jadi terlepas nanti salah atau benar, tetapi yang dimaksud dengan student body itu adalah dari sel ini.
Begitu Bapak Ibu, ini nanti dan seterusnya cara menghitungnya itu sama gitu. Kemudian yang ini adalah sebaran provinsi, ini ditulis dengan angka. Jadi dalam beberapa provinsi, terus kemudian yang ini juga sesuai dengan data yang ada. Yang ini adalah mahasiswa luar negeri, ini adalah sebaran berdasarkan negara. Kalau memang tidak ada, dikosongin saja. Jadi kalau misalkan datanya tidak ada, diisi kosong begini tidak apa-apa. Jadi kalau memang tidak ada, ya dikosongin. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah program layanan. Di sini sudah ada petunjuknya sebenarnya, diisi dengan jumlah jenis. Jadi jumlahnya berapa? Misalkan ini minatnya ada 2. Pada TSN 4 di sini 2 misalkan. Kemudian bakatnya, karena minat dan bakat itu biasanya menjadi satu berarti sama. Nah, dan penalaran itu ada berapa? Begitu Bapak, tinggal diisi dengan jumlahnya. Nanti deskripsinya apa saja itu nanti Bapak Ibu bisa mengisikannya di LLD. Tapi di DKPS ini itu Bapak Ibu cukup menulis jumlahnya saja. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian DTPS di sini ini adalah dosen tetap program studi yang dosen tetap yang mampu mata kuliah itu program studi. Jadi ini adalah Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan kajian yang ada di sini. Usahakan di sini Bapak Ibu tidak melakukan penggabungan sel. Jadi misalkan nama dosennya itu ABC, kemudian yang ini kan biasa isinya misalkan mendapatkan sertifikat, kemudian jabatan fungsionalnya misalkan rektor kepala. Yang ini, jadi semuanya ini harus diisi. Terus kemudian pendidikannya ini itu bisa diisi dengan cara seperti ini. Misalkan S1 matematika, misalkan ITB, misalkan. Kemudian S2 matematika UI, misalkan. Kemudian S3 matematika UGM. Dipisah dengan koma Bapak Ibu. Nulis seperti ini boleh. Bapak Ibu mengisi dengan cara seperti ini juga boleh. Misalkan biar tampilannya lebih rapi. Nah, seperti ini itu juga boleh. Jadi di ALT enter. Nah, ditulis di bawahnya seperti ini. Tapi tetap dalam satu baris. Jadi tidak beberapa baris digabungkan menjadi satu. Nah, seperti ini itu boleh Bapak Ibu, tinggal nanti kita saja. Bidang keahlian setiap jenjang itu juga bisa diisikan di sini. Misalkan yang pertama matematika, kemudian ALT enter, matematika, misalkan matematika semua. Misalkan di sini komputasi, misalkan komputasi cerdas, misalkan seperti itu. Nah, seperti ini boleh diisi dengan cara seperti ini atau dengan koma tadi gitu. Berikutnya ini juga cara mengisinya sama, terus yang ini sesuai dengan tabel 4122 dan 3122 begitu Bapak Ibu. Jadi DTPS berarti ini mengacu ke tabel ini jumlahnya ada berapa gitu. Nanti akan otomatis terhitung rasionya. Kemudian yang di sini Bapak Ibu ini kaitannya dengan beban kerja DTPS. Jadi beban kerja di sini itu dalam satu semester. Jadi di sini nama lengkap dosen tetap, kemudian SKS pembelajaran pada PS yang diakreditasi. Kemudian yang ini adalah pada PS lain, kemudian ini adalah pada PP lain. Jadi kalau misal yang pertama di sini adalah sesuai dengan PS yang diakreditasi. Kemudian yang ini adalah prodi yang lain, tapi dalam PP yang sama, kemudian ini adalah prodi yang lain. Nanti kemudian akan ada totalnya. Terus ada juga SKS manajemen. SKS manajemen itu biasanya mengacu kepada BKD. Jadi
misalkan menjabat sebagai kaprodi itu kan ada SKS. Begitu Bapak Ibu kaitannya dengan isian ini tidak ada yang aneh. Sebentar, yang di sini SKS pembelajaran di sini itu adalah rata-rata SKS di semester basal dan genap. Jadi 2 semester itu rata-rata, kemudian nanti diisikan di sini. Kemudian ini kegiatan mengajar dosen tetap tinggal diisi saja sesuai dengan mengajarnya. Kemudian nanya Pak. Untuk yang 4124 tadi gimana Pak? Itu keterangannya SKS pembelajaran ini. Pembagiannya maksudnya itu satu dosen itu IPS sendiri ada beberapa SKS gitu ya? Iya. Itu tadi pembagiannya rata-rata saja ya Pak? Jadi misalkan begini, jadi misalkan PS yang diakreditasi itu S1 matematika begitu ya. Kemudian dosen dengan nama ABC, misalkan di S1 matematika itu semester gasal itu. Jadi ini yang dihitung ini adalah pada tahun akademik terakhir atau TS terakhir gitu pada saat dokumen usulan akreditasi itu dikirim. Jadi misalkan di TS itu dosen dengan nama ABC itu di semester gasal itu mengajar misalkan 9 SKS, kemudian di genap itu misalkan berapa? 9 bukan 9, misalkan 10 SKS. Itu kan berarti kan kalau dijumlahkan itu jadikan 9 ditambah dengan 10 kemudian dibagi 2. Ya, 19 dibagi 2 namanya seperti itu. Nah, yang diisikan di sini adalah 9,5 begitu. Kemudian kalau dosen dengan ABC ini juga mengajar di IPS lain itu nanti juga diisikan di sini. Sehingga nanti akan ketemu di sini beban kerja DTPS tersebut. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian prestasi DTP. Mohon maaf, Prof, yang sebelumnya tadi SKS manajemen itu bagaimana ya? SKS manajemen itu misalkan dosen ABC ini misalkan menjabat sebagai dekan misalkan. Maka nanti di SKS manajemen itu akan ada SKS-nya begitu. Nah, berapa SKS-nya itu Bapak Ibu bisa mengacu kepada DKD. Misalkan sebagai kaprodi itu kalau salah 3, Bapak di sini tulis 3. Terima kasih, Prof. Sehingga biasanya memang makanya biasanya ketika dosen tersebut itu menjabat maka pengajarannya itu tidak terlalu banyak asnya. Sehingga nanti beban kerjanya kan tidak tinggi di sini. Begitu. Dan juga Pak, ya penelitian PKM itu boleh kosong ya. Iya, boleh kosong kalau memang tidak ada. Kecuali mungkin dosen biasa itu harus ada. Iya, kalau menjabat itu memang penelitian sama PKM kosong. Iya. Boleh kosong. Kalau di PKD itu boleh kosong. Yang penting di jumlah SKS bebannya ini tidak lebih dari 16 ya, supaya nilainya maksimal gitu ya. Kalau Bapak itu ingin melihat matriknya itu bisa di buku 4. Kalau yang S1 ini kalau nggak salah skor 4 itu ketika 13 sampai 14. Oh iya. Kemudian yang di atasnya lagi itu akan makin menurun. Jadi bukan kalau di 3D itu kan memang 12 sampai 16 gitu Pak. Tapi kalau di sini itu di matriknya itu sekitar 13-an itu yang harus. Iya, sampai 14 ya. Iya, 13 sampai 14 itu skornya 4. Begitu. Prof, maaf Prof. Bapak. Ini yang SK penelitian tadi, itu kan kalau dosennya menjabat,
Itu kan boleh kosong ya Prof ya di SKS penelitiannya. Itu dikosongkan saja atau ada tandanya atau dibuat nol gimana? Dibuat nol aja Pak. Dibuat nol. Kasih Prof. Biar lebih aman dibuat nol aja. Iya. Oke, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Nanti biar tanya jawabnya nanti biar lebih lama begitu. Berikutnya adalah jumlah bimbingan tugas akhir ini. Jadi di sini itu gabungan Bapak Ibu. Jadi misalkan dosen dengan nama ABC itu pada TS-2 itu membimbing 6 dosen di TS yang diakreditasi, misalkan kemudian 1 dosen S1 mahasiswa di S2, kemudian 2 mahasiswa di S3, berarti di sini jumlahnya adalah 9. Begitu. Artinya sudah akumulasi begitu. Kemudian pada saat TS-1 misalkan itu juga akumulasi. Misalkan bimbingan yang pada saat TS-2 ini belum selesai dan masuk sampai TS-1 nanti juga akan dihitung juga. Misalkan yang awalnya 9, kemudian yang sudah selesai itu misalkan 6, yang 3 belum selesai, terus kemudian mendapatkan mahasiswa baru bimbingan misalkan jumlahnya 5, maka di sini ada 8. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah akumulasi dari tugas akhir atau skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi tidak hanya tidak hanya skripsi begitu Bapak Ibu, tapi juga yang lainnya juga. Kemudian di sini langsung ketemu jumlah dan rata-rata di sini itu adalah rata-rata per tahun. Tapi nanti ketika masuk ke penilaian itu nanti akan dibagi 2 lagi sehingga rata-ratanya itu menjadi per semester. Gitu. Jadi isian di sini itu adalah gabungan Bapak Ibu. Jadi sudah di S1, S2 maupun S3. Begitu. Jadi tidak hanya di TS yang diakreditasi saja. Karena tabel ini nanti itu akan nyambung ke tabel yang lain itu kaitannya dengan tabel 6522 ini tabel 6526. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi kan pada TS-2 itu kan jumlahnya 9, DPS sendiri atau DPS yang diakreditasi itu 6. Sedangkan DPS yang lain itu adalah tadi DS2 ada 1, DS3 itu ada 2, berarti di sini 3. Sehingga jumlahnya tetap sama begitu. Jadi data yang di sheet yang tadi yang depan dengan yang ini nyambung Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu mengisikan rata-rata banyaknya pertemuan itu berapa kali dalam satu semester. Ya, izin bertanya Pak, itu dosennya bagaimana? Pembimbing utama itu. Pembimbing utama. Terima kasih Pak. Berikutnya saya akan sampai di jangan saya. Jadi yang ini sudah Bapak Ibu, kalau ada sisi lagi mohon nanti. Berikutnya adalah prestasi DPPS di sini. Di sini sudah ada petunjuknya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisikan data yang cukup banyak begitu. Tetapi dipilih saja prestasi yang terbaik atau yang monumental. Dan satu dosen cukup ditulis satu saja begitu. Karena kalau di matrik itu yang dihitung itu adalah prosentase prestasi DPPS. Bukan jumlahnya ya Pak. Jadi di TPS-nya bukan jumlah prestasinya. Iya. Jadi jumlah DPPS yang memiliki prestasi atau rekognisi itu yang dihitung bukan jumlah prestasinya. Makanya di sini diberi petunjuk istilahnya untuk satu DTPS cukup ditulis satu kali saja. Jadi dipilih yang terbaik. Gitu.
Apakah tidak boleh diisi lebih dari satu? Boleh-boleh saja, Bapak Ibu. Jadi misalkan ketika Bapak Ibu mengisi misalkan di sini ABC, prestasi 1, misalkan kemudian di sini ABC lagi, prestasi 2, kemudian ABC lagi, prestasi 3, boleh. Jadi mungkin ada Bapak yang beranggapan kalau saya tulis 1, nanti ternyata 1 itu tidak diakui oleh asesor kan jadinya 0 begitu kan. Jadi saya tulis saja lebih dari 1 begitu. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi dengan data yang lebih dari 1 seperti ini dan nama dosennya itu sama, maka nanti akan dihitung 1. Di sistem nanti akan dibaca sebagai satu dosen begitu. Sehingga di perhitungannya itu kenapa dihitung 1 supaya presentasinya itu tidak lebih dari 100%. Tetapi Bapak Ibu boleh memasukkan data yang seperti ini. Yang tidak boleh itu seperti ini tidak boleh. Jadi ini karena kan sama, maka di merger seperti ini itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan nama dosennya sama, ya ditulis saja sama seperti ini, prestasinya begitu. Begitu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu fleksibel saja sebenarnya. Boleh cukup ditulis satu prestasi saja di setiap DTPS. Boleh juga misalkan seperti ini. Kalau memang Bapak Ibu tidak yakin nanti yang diakui itu yang mana begitu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa nanti di bagian ini itu harus ada yang dicentang begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau bisa memberikan bukti prestasinya itu juga lebih bagus. Jadi misalkan di sini ada semacam tautan begitu yang kalau diklik langsung akan buka buktinya itu juga boleh begitu Bapak Ibu. Pakai link Bapak ya? Boleh pakai link atau mungkin keterangan saja boleh. Tapi kalau ingin lebih bagus dan memudahkan asesor maka link lebih bagus. Kemudian pengembangan kompetensi DTPS ini juga sama sebenarnya. Ini yang diminta adalah dalam 3 tahun terakhir, jadi mulai dari TS1 sama TS2. Nanti tinggal diisikan saja di sini Bapak Ibu. Usahakan di setiap TS itu cukup ditulis 1 kali saja. Untuk pengembangannya di sini. Misalkan pada saat TS itu di sini ABC itu ada. Kemudian pada TS-1 ini juga ada. Pada TS2 tidak apa-apa begitu Bapak Ibu. Karena ini kan dalam 3 tahun terakhir. Oh ternyata pada TS itu ABC-nya ada 2. Itu cukup ditulis satu kali saja tidak apa-apa. Gitu Bapak Ibu. Ini ditulis lebih dari 1 juga tidak apa-apa sebenarnya. Artinya nanti tetap akan ketika namanya itu sama akan dihitung 1 begitu. Kemudian ini adalah profil pendik, ini nanti dipakai untuk menghitung jumlah yang bisa dimasukkan di sini itu adalah ini Bapak Ibu, unit kerjanya itu bisa di PS, bisa di IPPS, bisa di PT. Artinya pendik itu tidak hanya yang ada di program studi, tetapi juga yang di fakultas maupun di perguruan tinggi itu juga bisa dimasukkan. Begitu Bapak Ibu, tinggal dimasukkan saja seperti biasa. Kemudian ini adalah pengembangan kompetensi dan karir pendik. Ini juga sama, jadi di sini dalam setiap tahun pelaksanaan nama tenaga pendidikan hanya ditulis 1 kali. Jadi di sini misalkan pendiknya adalah X, Y, Z misalkan. Kemudian mengikuti kegiatan pengembangan tertentu. Nah di sini mengikutinya adalah pada TS2. Terus kemudian di sini sama TGZ lagi mengikuti lagi tapi pada TS-1. Boleh seperti ini.
Kalau misalkan X, Y, Z itu mengikuti ada lebih dari satu pada TS yang sama misalkan ini, sama-sama di TS min 2, itu juga tidak apa-apa, tapi nanti akan dihitung 1. Bapak Ibu akan dihitung 1. Jadi ketika yang diminta itu cukup 1 kali, terus kemudian Bapak Ibu mengisi lebih dari 1, maka nanti akan dihitung 1. Salam, tekan bro. Karena tes kan 6 SKS. Kemudian ini kaitannya dengan dana begitu Bapak Ibu. Jadi di sini mulai dari 5121, 5122, 5123, 5124, semuanya di sini itu ditulis dalam jutaan Bapak Ibu. Jadi dalam jutaan. Misalkan di sini itu biaya operasional pendidikannya itu 10 juta, maka cukup ditulis 10 saja. Karena di sini dalam jutaan. Yang sudah terlanjur, misalkan di sini sudah terlanjur tertulis misalkan 10 juta, misalkan seperti ini, ya Bapak Ibu tinggal dibagi saja, misalkan ini sama dengan, kemudian dibagi dengan 1 juta. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalkan angkanya itu tidak utuh, misalkan ini bukan 10 juta, tetapi 10 juta 500, misalkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kok tertulisnya 11, misalkan. Harusnya kan 10. Ini Bapak Ibu sebenarnya bisa mengaktifkan ini, jadi supaya nanti hitungannya pas. Nah, 2 digit di belakang komanya. Seperti ini Bapak Ibu. Sehingga tidak tertulis 11, tapi 10,5 begitu. Jadi boleh, tapi memang di sini defaultnya masih belum mengaktifkan 2 digit di belakang komanya, di sini masih belum. Jadi bisa dibuat di sini 2 digit di belakang komanya, sehingga nanti ketika nilainya itu tidak muncul, itu nanti akan ada komanya sendiri. Jadi yang diisikan di sini dalam jutaan. Oke, monggo. Kalau tidak dalam bentuk jutaan berarti ditulis penuh ya Pak. Oke. Dan itu akan dikembalikan kalau tidak dalam jutaan. Oh gitu ya. Karena kalau di kolom sebelumnya kan ditulis penuh gitu ya. Oke, yang UTPS 2 itu ditulis penuh. 5121 sampai 5124 ini itu ditulis dalam jutaan. Di sini ada keterangannya dalam jutaan. Berarti harus menggunakan angka kayak gini seperti ini. Iya, sudah dibagi 1 juta. Oh iya. Gitu Bapak. Ini yang sering kali terjadi kesalahan yang paling sering terjadi di daerah sini. Jadi prodi itu mengisikannya itu angka penuh. Tidak dibagi dalam ini maksudnya adalah dana pengguna program studi apa IPPS Pak? Yang ini program studi Pak. Karena kalau yang IPPS itu kan tadi yang depan, yang IPPS ya. Jadi yang ini adalah program studi. Kemudian yang ini kaitannya dengan dana penelitian, ini nanti mestinya isian yang di sini, misalkan di sana ada kegiatan penelitian, itu mestinya nyambung dengan yang ada di sini, Bapak. Jadi yang diisikan di sini adalah penelitian yang diperoleh oleh DTPS, gitu, Bapak. Baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Walaupun di sini misalkan tertulisnya itu adalah ketua tim, misalkan tadi dengan nama ABC, tidak menjadi ketua, tapi ketuanya itu misalkan orang lain namanya seperti itu, atau mungkin dari prodi yang lain, tidak apa-apa, ditulis saja di sini. Jadi misalkan di sini ketuanya adalah dosen 1. Nanti jangan lupa di sini Bapak sumber dananya itu bagaimana. Misalkan dari lembaga dalam negeri, misalkan seperti itu. Kemudian ini didapatkan pada TS berapa? Misalkan pada TS 2, 100 juta misalkan. Nah, seperti ini.
Jadi tidak mesti TS1 sama TS itu ada isinya kalau memang ini judulnya. Itu dalam jutaan maksudnya, dalam jutaan. Oke, dalam jutaan. Misalkan ini kan 100 berarti kan 10 itu. Ini 100 saja, Pak. Oh, 100. Oke, kalau 100 juta berarti kan 100. Nah, itu. Oke. Ini kan belum lanjut Pak. Jadi yang ini kan kalau di Excel ini kan setiap TS ini tidak memunculkan rata-rata Pak ya. Tetapi di LED itu ada rata-ratanya. Per TS rata-rata sekian, TS1 sekian, TS sekian. Iya. Apa tidak sebaiknya mungkin juga di kolom ini ditambah rata-rata per TS sehingga antara di Excel dengan di LED itu ada kesamaan gitu. Begini Bapak, kalau dibuat terkunci seperti itu nanti rata-rata itu isinya di bawah sini ya Bapak. Iya. Nah itu kan akhirnya kan padahal di bawah di sini itu kan bisa bertambah bisa kurang. Sehingga nanti untuk rata-rata kebawaan di sini itu dibaca oleh aplikasi, di masing-masing itu dibaca oleh aplikasi begitu Bapak Ibu. Dan yang dimasukkan dan isiannya nanti itu mestinya sama dengan yang ada di sini. Misalkan pada TS2 ya berarti nanti jumlah ke bawah ini pada TS2 itu ada berapa. Itu tidak otomatis Mas ya? Tidak otomatis itu. Oh, tidak Bapak. Jadi manual. Oke, jumlah ke sini nanti akan masuk. Begitu. Bapak tanya, apakah itu boleh ditambahkan di baris bawah itu cuma rata-ratanya? Untuk di DKPS tidak perlu. Tapi kalau di LED boleh ditambahkan. Jadi misalkan gini, Bapak Ibu sudah mengisi, misalkan sampai 10, misalkan ini tidak ada gambarannya seperti itu. Contoh saja ya. Kemudian Bapak Ibu misalkan menambahkan supaya sesuai dengan LED misalkan ada rata-rata, misalkan rata-rata, nah misalkan seperti jumlah, misalkan jumlah, kemudian rata-rata misalkan begitu. Terus nanti di sini kan ada isinya ya. Terus kemudian ini di copy, dimasukkan ke LED boleh. Tapi setelah itu yang ini dihapus lagi. Jadi di sini ya, jadi di sini tidak perlu ada seperti itu. Tanya lagi Pak Asmuni ya. Ini terkait dengan penelitian ya. Misalnya saya di dalam TS2 itu ada 2 penelitian, satu sebagai ketua, 2 sebagai anggota gitu. Itu kira-kira masuk di TS2 boleh ditulis dua-duanya ya? Boleh Bapak, ini kan tinggal penelitian 1, judulnya kan, penelitian 2, penelitian 3, seperti ini boleh. Nanti ketuanya kan siapa sesuai dengan yang ada di ini saya dulu. Kira-kira kalau sudah dalam 1 tahun, 1 dosen 2 penelitian sebagai ketua logis enggak kira-kira ya? Memang biasanya kalau di Patani dibatasi 2 menjadi ketua, maksimal 2. Itu yang di lokal begitu Bapak. Tapi kalau menjadi anggota bisa lebih dari begitu. Jadi misalkan ini sebagai ketua namanya sama dosen 1 begitu, berarti kan ini kan menjadi ketua. Kemudian yang ini misalkan dosen 3 misalkan boleh. Tapi ini sebenarnya intinya DPPS itu apakah menjadi ketua maupun menjadi anggota ditulis saja di sini penelitian. Karena di sini nanti juga akan digunakan untuk menghitung jumlah judul penelitian. Jumlah penelitian dari DPPS. Iya, kalau di bagian ini kan yang dinilai kan rata-rata dana yang diperoleh dalam satu TS tertentu. Bukan judulnya. Karena yang kita kejar kan dari sisi angka, sisi dana yang diperoleh. Di sini nanti. Tapi nanti jumlah ini ke bawah itu nanti akan digunakan Bapak. Jadi dianggap sebagai apa ya? Jumlah penelitian DPPS itu diambilkan dari sheet ini.
Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah PPM, cara mengisinya sama. Jadi saya lewati saja. Sarana prasarana ini tinggal diisi saja. Intinya di sini sarana prasarana itu bisa di BPS, bisa di BPS, bisa di PT. Jadi tidak hanya yang ada di BPS. Misalkan perpustakaan itu kan di PP, bisa dimasukkan sebagai perpustakaan. Kemudian ini adalah mata kuliah. Tidak ada yang ini, tidak ada yang sulit. Integrasi di sini Bapak Ibu, jadi yang diisikan di sini itu adalah judul penelitian atau PKM yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Jadi ini judulnya mengambil dari tabel 51 berapa tadi? 5123 dan 5124 untuk dimasukkan di sini begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti mata kuliah apa integrasinya, terus nanti bentuk integrasinya seperti apa. Cukup satu ya Pak? Boleh lebih dari satu Bapak. Di sini jika ada lebih dari satu integrasi cukup satu kali ditulis. Tapi kalau ingin ditulis lebih dari satu tidak apa-apa. Tapi nanti akan dihitung ininya Pak. Istilahnya dosen yang melakukan integrasi begitu. Kalau lebih dari satu akan dihitung satu begitu. Bagian ini itu yang paling penting itu nanti pada saat HL itu Bapak Ibu bisa menunjukkan buktinya begitu Bapak Ibu. Karena nanti akan ditanya buktinya apa begitu, dan biasanya kan asesor itu akan ditanya secara random begitu. Sesuai dengan judul yang dituliskan di sini. Prof, untuk bentuk integrasinya itu deskriptif. Jadi bentuk integrasi itu bujola itu ramai ya. Bocor. Enggak. Ya tidak bisa saya bocor. Ya, ada apa-apa. Itu musiknya ya. Oke, sudah. Jadi bentuk integrasinya itu Bapak Ibu bisa melihat di buku 2 itu ada. Intinya isinya berupa keterangan begitu Bapak Ibu untuk integrasinya. Yang penting nanti pada saat L itu bisa membuktikan itu. Berikutnya adalah kaitannya dengan ini pembimbingan akademik. Ini cukup ditulis dengan angka saja, karena ada beberapa isian yang masuk itu, misalkan di sini tulis jumlah mahasiswa bimbingan misalkan 30 mahasiswa. Ada yang nulis seperti ini Bapak. Jadi tulis 30 saja, kemudian rata-rata banyaknya pertemuan mahasiswa per semester itu ya juga ditulis angka saja, misalkan 4 begitu ya, ditulis 4 begitu. Kemudian nanti nama dosen pembimbing akademiknya itu siapa. Kemudian kegiatan magang juga sama, tinggal diisi saja dengan angka. Terus ini tadi sudah saya jelaskan. Yang di bagian di sini itu ini kaitannya dengan ini ya, rata-rata banyaknya pertemuan itu. Di sini itu diambil untuk perhitungan rata-rata banyaknya pertemuan. Kemudian kegiatan akademik di luar perkuliahan ini juga yang diisikan di sini itu adalah kegiatan dalam 1 semester saja Bapak Ibu. Jadi tidak lintas semester. Di sini ada penjelasannya pada semester yang sama, pada TS. Jadi Bapak Ibu bisa memilih apakah semester kalau Bapak Ibu memilih semester genap, maka isian yang ada di sini itu aslinya adalah
kegiatan akademik di luar perkuliahan yang dilaksanakan pada semester genap saja pada TS. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan memilih yang ganjil, berarti isian sini itu adalah yang ganjil saja begitu. Jadi tidak lintas semester. Tenaga ahli ini juga sama Bapak Ibu, jadi pada semester yang sama. Kepuasan mahasiswa tinggal diklik saja, terus ini pelibatan mahasiswa dalam penelitian. Saya kira ini tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Yang sering itu di sini Bapak Ibu, di masa studi di sini. Di sini yang diisi hanyalah yang berwarna kuning saja Bapak Ibu. Kalau misalkan prodinya itu misalkan prodi baru dan belum memiliki lulusan, ya maka nanti biasanya isiannya hanyalah bagian saja. Di misalkan TS4 sama TS saja, atau mungkin kalau belum memiliki lulusan itu berarti memang isian di sininya itu kosong semua. Rata-rata masa studinya juga kosong begitu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada yang maka diisi 0 saja. Yang kalau yang jumlah mahasiswa diterima ini kan juga isinya kan ada. Tapi kalau prodi baru hanya misalkan mulai dari TS2 maka isian di sini semua kosong ya, berarti dikosongin saja tidak apa-apa. Di bagian ini yang sering salah itu adalah bagian rata-rata masa studi Bapak Ibu. Jadi di sini ditulis dengan angka saja, bukan di sini 4,5 seperti ini. Tidak boleh ada kata tahun atau bulan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ini memang ini berbeda dengan yang ada di LLD Bapak Ibu. Jadi kalau di Bapak boleh tanya yang tabel yang sebelum. Oke, monggo. Itu jumlah lulusan sampai penerimaan TS itu pada TS 6 posisinya bagaimana? Yang mana jumlah lulusan sampai dengan akhir TS. Jadi ini adalah menjumlahkan ini. Jadi kalau yang di sini itu berarti nanti menjumlahkan ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Begitu. Yang di sini kalau yang ini kan berarti kan TS2 akhir TS2 ditambah ini kemudian ditambah ini. Begitu. Harus praktek ini Pak, harus praktek. Oke, jadi misalkan di sini jumlah mahasiswa praktek nanti Pak Rektor. Misalkan begini jumlah mahasiswa yang diterima itu anggap aja saya buat 50 begitu Bapak Ibu. Anggap aja lah sama. Terus ini kan berarti kan pada TS 6 ini sudah meluluskan misalkan di sini 3. Kemudian pada artinya kan yang ini kan 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun begitu. Ini lagi. Jadi tidak bisa saya mute dari sini. Jadi isian di sini ini yang di sini itu kan lulus dalam 4 tahun, yang di sini lulus dalam 5 tahun, yang di sini lulus dalam 6 tahun, yang di sini lulus dalam 7 tahun gitu Bapak. Jadi kalau misalkan ini seperti ini misalkan anggap aja ini berarti sisanya berapa di sini kan 7 tahun berarti kan 32. Nah, seperti ini misalkan Bapak ini. Oh, kalau ada yang DO berarti ini kan 30 begitu saja. Tapi ini kan ada yang DO. Karena sampai akhir TS itu kan 48 yang lulus, padahal yang diterima adalah 50 begitu. Kemudian untuk menghitung ini rata-rata masa studi itu biasanya mungkin Bapak Ibu sudah tahu cara menghitungnya. Jadi pada saat ini kan TS min
3 ya Bapak. Ini kan 4 tahun. Saya tulis saja di sini 4 tahun. Ini saya ini tahun. Terus ini jumlah yang lulus begitu misalnya. Jadi ini 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jumlah yang lulus pada 4 tahun kan 3. Terus yang ini 5. Yang ini 10. Yang ini 30 begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau ini dikalikan, saya kalikan seperti ini untuk mendapatkan jumlahnya. Ini dihitung. Kemudian saya jumlahkan di sini. Saya jumlah semua aja nggak apa-apa, nanti saya gerak ke kanan begitu. Nah ini, jadi untuk mendapatkan rata-rata masa studi itu ini dibagi dengan ini kan. Ya, betul begini. Jadi di sini itu rata-rata masa studinya adalah 6,3. 6,3. Bentar, dibagi dengan bukan, ya dibagi dengan ini Bapak Ibu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu cara mendapatkan ininya rata-rata masa studi begitu. Saya kira ini sudah umum cara mendapatkannya. Nanti yang lainnya juga sama begitu Bapak Ibu. Terus yang bagian ini itu ini memang berbeda dengan di buku 2 Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu nanti mengikuti yang ada di sini saja, yang ada di 59124. Terus kemudian yang di buku 2 Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini juga tidak apa-apa. Karena di buku 2 itu kalau salah itu kan kurang dari 6, kemudian 6 sampai 18 jadi besar 18. Sedangkan di buku 4 itu kurang dari 3 sampai 6 sampai 12, kemudian lebih besar sama dengan 12. Jadi ini mengacu ke buku 4. Jadi Bapak Ibu nanti menggunakan yang ini saja. Yang diisikan di sini itu adalah yang terlacak. Misalkan di sini jumlah lulusannya ada 20. Pada saat tracer itu yang terlacak misalkan 10, maka yang diisikan di sini itu adalah yang 10 saja. Jadi misalkan ini 5, yang di sini 3, misalkan ini 2, yang ini 0 misalkan. Totalnya adalah 10 Bapak Ibu. Jadi bukan dari jumlah lulusan tapi yang terlacak. Apakah Bapak minimal berapa saja Pak jumlah lulusan yang terlacaknya? Saat ini tidak ada minimalnya Ibu. Kalau di BNPB kan memang ada minimalnya ya. Jadi ada batas sampingnya, tapi kalau di Lambik saat ini belum ada. Jadi berapapun yang terlacak. Tingkat relevansi pekerjaan ini juga yang terlacak Bapak Ibu. Kemudian nanti tinggi berapa, sedang berapa, rendah berapa. Nanti kalau di total itu sama dengan jumlah lulusan yang terlacak. Tinggi itu yang bagaimana Bapak Ibu bisa melihat di buku 2 NRD. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ini diisi dengan tingkat kepuasan pengguna. Intinya isian di sini itu kalau jumlah samping itu jumlahnya adalah 100%. Jadi jangan sampai lebih dari 100 karena ketika lebih dari 100 itu nanti akan itu dianggap sebagai isian yang salah dan skornya otomatis akan turun. Biasanya di sini kan misalkan di sini 80, di sini 20, yang ini 0, dan seterusnya Bapak Ibu tinggal diisi saja. Kemudian yang ini juga tinggal diisi saja sesuai dengan jenis publikasinya dan TS-nya begitu Bapak Ibu. Kemudian ini adalah sitasi, jumlah sitasi. Jadi nanti perhitungan skornya itu dihitung dari
total citasi dalam 3 tahun terakhir, kemudian dibagi dengan DTPS Bapak Ibu. Jadi di sini itu citasi dalam 3 tahun terakhir, kapanpun artikel itu diterbitkan. Begitu ya Bapak. Jadi artikelnya itu bisa tahun kapan saja, tetapi jumlah citasi yang dimasukkan di sini itu adalah dalam 3 tahun terakhir gabungan dari Google Scholar, Scopus sama WOS. Begitu Bapak. Jadi dijumlah kemudian nanti dimasukkan. Izin bertanya Bapak, ini artikel dosen saja atau bisa dosen atau maksudnya dosen mahasiswa atau bisa dosen saja gitu Bapak? Di sini dosen dan atau mahasiswa. Ya, karena dilihat di matriksnya itu mahasiswa Pak. Oke, tapi di sini sudah jadi dosen dan atau mahasiswa. Berarti bisa masuk semua ya Pak ya? Bisa masuk semua. Di tabel berikutnya juga di tabel sebelumnya juga seperti itu atau bagaimana Pak? Tabel ini kan sudah dan atau mahasiswa dan garis miring atau mahasiswa. Ya, soalnya di matriks itu jumlah artikel mahasiswa gitu, jadi kita juga bingung ya. Jadi di sini sudah mengikuti yang ada di Excel ini saja Ibu. Jadi DTPS dan garis miring atau mahasiswa. Tapi kan DTPS saja boleh, mahasiswa saja boleh, DTPS dengan mahasiswa boleh, mahasiswa dengan DTPS boleh. Mohon izin bertanya Pak yang citasi tadi. Ini kan tadi kata Bapak yang 3 tahun terakhir mau artikelnya itu tahun berapa terbitnya, yang jelas citasinya 3 tahun terakhir. Saya pribadi kesulitan Pak bagaimana menentukan yang disitasi 3 tahun terakhir. Kalau misalkan lihat di Google Scholar itu kan total saja atau per artikel itu totalnya saja. Mohon arahannya Pak. Kalau di Sinta itu tidak bisa dilihat. Kalau di Sinta itu kan biasanya kan bisa dilihat dalam 3 tahun terakhir itu kan apa? Oh di Sinta ya Pak? Iya, di Sinta itu ada. Oke, nanti saya coba cek lagi Pak. Makasih Pak. Ini juga dosen dan atau mahasiswa Bapak Ibu. Kemudian yang ini juga produk atau jasa ini juga dosen dan atau mahasiswa. Kemudian yang berhak atau paten di sini itu juga dosen dan atau mahasiswa. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar cukup lama ternyata karena memang harus menjelaskan semua begitu.